buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 178 sampai dengan 187. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Tampak pada gambar di sini, Benny dan kakaknya sedang bercakap-cakap, dan di belakangnya tampak di sini adalah rumah gadang anak-anak. Rumah gadang ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Ini kakak menjawab. Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Tiur memberi saran kepada Benny untuk membicarakan kepada papa dan mama mereka tentang rencana masuk ke rumah gadang. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Sesuai dengan sila keempat Pancasila. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi tambahan penjelasan mengenai sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang atau simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ini adalah simbol sila keempat anak-anak, kepala banteng. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Ini adalah suasana bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Dan saat ada orang berpendapat, kita harus menyimak atau memperhatikan orang yang sedang berpendapat dalam musyawarah. Ini sesuai sila keempat. Kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kedua. Tampak di sini ini orang yang sedang bermusyawarah, mereka sedang menyampaikan pendapatnya dengan mengangkat tangan. Ini seharusnya dalam mengangkat tangan ini atau menyampaikan pendapat satu persatu anak-anak. Jadi ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tidak kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak di sini ayah Benny sedang menyampaikan pendapat, akan menyampaikan pendapat dengan mengangkat tangan. Ini adalah cara yang sopan anak-anak untuk menyampaikan pendapat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, kita centang. Selanjutnya ke gambar keempat. Tampak seseorang di sini dalam menyampaikan pendapat, dia terkesan memaksakan pendapatnya anak-anak. Ini menunjuk dirinya sendiri. Memaksakan pendapat kepada orang lain itu tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Tampak di sini suasana musyawarah yang dipenuhi rasa kekeluargaan. Ada yang sedang menyampaikan pendapat dan peserta yang lain mendengarkan dengan saksama. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila anak-anak, kita centang. Lanjut ke gambar keenam.
Tampak di sini dua orang yang sedang berdiskusi. Ini suasana kekeluargaan anak-anak. Ini berarti sesuai dengan sila keempat Pancasila ini kita centang. Lanjut ke gambar ketujuh. Di sini tampak dua orang dalam bermusyawarah, mereka berselisih pendapat. Seharusnya dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain anak-anak. Kalau seperti ini tidak menunjukkan rasa kekeluargaan. Berarti tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tidak kita centang. Ayo mengamati anak-anak. Penny tidak mengambil keputusan sendiri. Ketika Penny menentukan ketua kelompok diskusi, tampak di sini Penny dan teman-teman sedang bermusyawarah untuk menentukan ketua kelompok diskusi. Ayo bercerita anak-anak, ceritakan pengalamanmu di rumah. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Ini ibu memberi contoh saja anak-anak. Pengalamanku bermusyawarah di rumah. Hari Sabtu yang lalu, saya bersama keluarga bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan wisata keluarga. Ayah memimpin musyawarah. Ibuku menyampaikan usul Taman Safari sebagai tempat tujuan wisata. Aku mengusulkan pergi ke pantai. Kakakku mengusulkan untuk pergi ke tempat wisata Taman Anggrek yang tidak jauh dari kotaku. Akhirnya disepakati tempat tujuan wisata keluarga adalah Taman Anggrek karena tempatnya tidak jauh. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila anak-anak, karena ini bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama dalam keluarga. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan mengulungnya. Cara seperti ini anak-anak, cara mengambil keputusan dengan suara terbanyak atau mengambil suara seperti ini disebut dengan pemungutan suara atau voting. Perlu anak-anak ketahui, pemungutan suara atau voting ini salah satu cara untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila juga. Ibu beri tambahan penjelasan di sini. Pemungutan suara atau voting adalah pengambilan keputusan bersama dengan suara terbanyak. Sesampainya di Padang, Penny singgah. Penny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Nanti anak-anak bisa menjawab sesuai tempat tinggal anak-anak masing-masing. Adakah tempat wisata di daerahmu? Tentu ada. Penny bernyanyi tentang air terjun. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar berikut. Tampak pada gambar di sini air terjun yang di sekitarnya dihiasi dengan pemandangan yang sangat indah. Air terjun dengan pemandangan yang indah seperti ini anak-anak, ini cocok apabila digunakan untuk tempat wisata. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan lagi gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan anak-anak. Ini, apakah manfaat air terjun? Jangan lupa kata tanya apakah di awal kalimat tanya. Awal kalimat tanya diberi menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Air terjun bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata karena tempatnya sangat indah anak-anak. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital,
akhir kalimat tanda titik. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Air terjun. Dari jauh bumi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Simaklah temanmu membaca puisi. Berikanlah tanggapanmu. Gunakan bahasa yang sopan. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh tanggapan anak-anak. Menurut pendapatku, dalam membaca puisi, lafal yang diucapkan sudah jelas. Ekspresi atau mimik wajah sudah sesuai dengan isi puisi dan intonasinya sudah bagus. Ayo berdiskusi anak-anak, diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang makna kata-kata berikut. Ibu mulai dari kata yang pertama anak-anak, yaitu jauh. Maknanya adalah tidak dekat. Kata kedua, deru. Maknanya berbunyi keras gemuruh seperti air terjun. Kata ketiga, umpama. Maknanya adalah sama halnya dengan atau bagaikan. Kata keempat, rupanya. Maknanya adalah kelihatannya atau tampak. Kata kelima, terjun. Maknanya adalah melompat turun. Kamu dapat menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf berikut. Ini maknanya tidak dekat. Ini adalah makna kata jauh anak-anak. Ini Ibu tulis di sini sudah disiapkan petaknya, ada 4 huruf di sini membentuk kata jauh. Selanjutnya sama hanya dengan atau bagaikan. Ini adalah makna kata umpama anak-anak. Ibu tulis di sini U M P A M A. Selanjutnya melompat turun. Melompat turun itu makna kata terjun anak-anak. Ibu tulis di sini T E R J U N. Selanjutnya berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Itu tadi makna kata deru anak-anak. Ibu tulis di sini D E R U. Lanjut, makna katanya adalah kelihatannya atau tampak. Itu anya makna kata rupanya. Jadi anak-anak bisa menyusun sendiri nanti. Benny singgah di kampung Siti. Ini Ibu betulkan dulu. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang bermain kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat bermain kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar tentang gerakan melayang. Lakukan bersama teman-temanmu. Tampak pada gambar pertama, di sini adalah Benny melakukan gerakan melayang. Ini melayang ke samping anak-anak. Ini gambar gerakan melayang ke samping. Di gambar kedua di sini tampak Benny melakukan gerakan melayang ke atas. Pada gambar ketiga, tampak Benny melakukan gerakan melayang ke samping dengan mengangkat kedua kaki. Anak-anak di sini ke samping kiri juga ke samping kanan. Dan di gambar keempat, tampak Benny melakukan gerakan melayang dengan mengangkat kedua kaki. Nanti anak-anak bisa mencoba gerakan ini di sekolah didampingi Bapak Ibu guru. Perhatikan gerakan di atas. Tirukan gerakan melayang seperti di atas.
Coba lakukan gerakan melayang lainnya. Ceritakan pengalamanmu setelah bermain. Kegiatan bersama orang tua anak-anak. Kamu telah belajar sila keempat Pancasila. Carilah contohnya di rumah, contoh yang sesuai sila keempat Pancasila. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.